Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai teori perkembangan manusia atau biasa disebut dengan teori humanistik. Pada awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika berkembang dua teori psikologi. Pertama, teori psikoanalisa yang dicetuskan oleh Sigmund Freud, yaitu perilaku manusia dalam perkembangannya dipengaruhi oleh pengalaman, masa kanak-kanak awal, dan motivasi di bawah sadar. Kedua, teori behavioristik yang dicetuskan oleh Burkhard Friedrich Skinner, yaitu perilaku manusia dalam perkembangannya yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau stimulus dari luar diri pribadi. Kedua teori ini terjadi penolakan, lalu muncul teori humanistik. Pencetus teori psikologi humanistik adalah Abraham Maslow pada sekitar tahun 1950-an. Teori humanistik merupakan suatu pandangan di mana manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Gambaran di mana manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas dan bermartabat, yang selalu bergerak untuk mengungkap eksistensinya dengan segala potensinya. Teori ini mengkaji manusia dari diri pribadinya, aktualisasinya, kreativitasnya, potensinya, individualitasnya, ego, dan keinginannya. Teori humanistik memandang manusia dari segi dimensi tempat dia tinggal karena lingkungan juga akan mempengaruhi secara manusiawi. Manusia memiliki kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya. James Mugenthal menyebutkan bahwa ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari teori humanistik, yaitu keberadaan manusia tidak dapat direduksi ke dalam komponen-komponen. Adapun teori pertama, manusia memiliki keunikan tersendiri. Kedua, manusia memiliki kesadaran. Ketiga, manusia memiliki kesadaran akan dirinya dan mengadakan hubungan dengan orang lain. Keempat, manusia memiliki pilihan dan bertanggung jawab atas semua pilihannya. Dan yang kelima, manusia memiliki kesadaran untuk mencari makna, nilai, dan kreativitasnya. Terdapat beberapa ciri utama dalam teori humanistik, yaitu pertama, memusatkan perhatian pada pribadi yang mendalam dan berfokus pada pengalaman sebagai fenomena primer dalam mempelajari manusia. Kedua, menekankan pada kualitas-kualitas yang khas pada manusia seperti memilih, kreativitas, menilai, dan realisasi diri. Ketiga, menyandarkan diri pada kebermaknaan dalam memilih masalah-masalah yang akan dipelajari dan prosedur-prosedur penelitian yang akan digunakan. Dan yang kelima, memberikan perhatian penuh dan meletakkan nilai yang tinggi pada kemuliaan dan martabat manusia, serta tertarik pada perkembangan potensi yang inheren pada setiap individu. Ada beberapa teori mengenai tahap perkembangan. Pertama, teori Charlotte Buchler. Menurut teori Buchler, tujuan nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam diri mereka dan dunia aktualisasi diri melalui pengalaman-pengalaman yang muncul dan kreativitas masing-masing individu. Peran aktif individu melalui inisiatif mereka sendiri untuk memenuhi tujuan hidupnya. Kedua, teori Abraham Maslow. Menurut teori Maslow, semua perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha atau motivasi untuk memenuhi segala kebutuhannya. Maslow membagi kebutuhan manusia ke dalam 5 kategori, yaitu pertama, kebutuhan fisiologis. Kedua, kebutuhan keamanan. Ketiga, kebutuhan cinta dan kepemilikan. Keempat, kebutuhan penghargaan. Dan kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Ketiga, teori Carl Rogers. Menurut teori Rogers, jika seseorang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh. Adanya dukungan dari lingkungan yang menerima
dan memahami situasi terapeutik, seseorang akan mampu memecahkan masalahnya sendiri dan berkembang menjadi individu yang mereka inginkan. Setiap individu memiliki dua karakter diri, yaitu diri kita yang rasakan sendiri dan yang kedua, diri kita yang ideal atau diinginkan. Menurut Rogers, masing-masing individu adalah korban dari hal positif bersyarat. Jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapat penghargaan, dan jika kita berbuat buruk, maka kita akan mendapat celaan atau hukuman.